Perkenalkan, nama saya Mas Mati dengan NIM 0120210344. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pernapasan selama tidur. Definisi: setiap apnea merupakan gangguan tidur yang terjadi saat pernapasan seseorang terganggu dengan adanya periode henti napas secara berulang pada saat tidur. Kondisi ini menyebabkan otak dan bagian tubuh lain tidak mendapat asupan oksigen yang cukup. Etiologi gejala yang bisa dialami mengidap sleep apnea adalah sebagai berikut: dengkuran keras, episode henti napas yang seringkali disadari oleh orang lain, terengah-engah dalam tidur, terbangun dan tidur dengan mulut kering, nyeri kepala saat bangun tidur, sulit mempertahankan tidur, mengantuk saat siang hari, sulit konsentrasi, iritabilitas. Patofisiologi terhadap 3 jenis sleep apnea berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, sleep apnea obstruktif. OSA merupakan jenis sleep apnea yang paling sering yang disebabkan oleh adanya sumbatan jalan napas, biasanya karena jaringan lunak di bagian belakang tenggorokan yang kolaps semasa tidur. Yang kedua, sleep apnea sentral. CSA. Tidak ada sumbatan pada jalan napas pada tipe ini, tetapi sleep apnea terjadi karena kegagalan otak untuk memberi pesan otak pernapasan untuk bernapas terkait dengan instabilitas pusat kontrak napas yang ada di otak. Yang ketiga, sindrom sleep apnea kompleks, dikenal sebagai transient emergent central sleep apnea, yang terjadi ketika seseorang memiliki OSA dan COSA. Komplikasi: jangan sepelekan sleep apnea karena gangguan tidur di sini bisa menyebabkan beberapa komplikasi sebagai berikut: kelelahan di siang hari, tekanan darah tinggi atau masalah jantung, diabetes tipe 2, masalah hati. Manifestasi klinis: berdasarkan tingkat keseriusan gangguan sleep apnea ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Tingkatan ini dapat berubah dengan cepat sesuai dengan kondisi pasien sebagai berat badan gemuk, riwayat penyakit hipertensi, riwayat penyakit jantung, pasca trake. Tingkatan dari gangguan ini juga dapat berkembang dengan cara jadi apabila Anda memiliki sleep apnea yang masih dikategorikan ringan namun tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, maka akan kemungkinan saat Anda melakukan pemeriksaan di tahun depan kategori sleep apnea Anda dapat berubah menjadi berat. Sleep apnea ini pun dapat menyebabkan masalah pada aktivitas rutin seperti saat berkendara, bekerja, bersekolah. Penyebab pleuritis. Pleuritis terjadi ketika pleura mengalami peradangan dan iritasi. Peradangan membuat pleura membengkak dan cairan pleura menjadi lengket. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri dada setiap kali 2 lapisan pleura bergesekan, yaitu saat paru-paru menarik napas. Salah satu penyebab pleuritis adalah infeksi, baik infeksi virus, bakteri maupun jamur, misalnya virus flavian atau bakteri TBC. Selain infeksi, pleuritis atau pleuritis juga dapat disebabkan oleh penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan lupus. B. Gangguan pada organ paru seperti emboli paru. C. Kanker paru. D. Cedera pada tulang rusuk. D. Penyebab keturunan seperti anemia sebit. Gejala pleuritis. Gejala utama untuk pleuritis adalah nyeri pada yang terasa tajam dapat menusuk di bagian dada, terutama ketika bernapas. Nyeri di dada kiri atau kanan tersebut akan makin memburuk ketika bersin, batuk, tertawa, atau bergerak, tetapi sangat bereda ketika menahan napas atau menekan area dada. Selain nyeri dada, gejala lain yang dapat dialami oleh menderita pleuritis adalah demam menggigil, hilang nafsu makan, sakit kepala, nyeri di sendi dan otot,
nyeri bahu dan punggung, batuk kering, sesak napas. Pemecahan pleuritis. Pleuritis dapat dicegah dengan menghindari penyebab. Contoh, pleuritis akibat infeksi bakteri Pneumococcus dan Ticera melalui vaksinasi pneumococcus. Vaksin PCV. Pleuritis juga direntan dialami oleh seorang perokok. Oleh sebab itu, tidak merokok merupakan salah satu upaya yang mencegah pleuritis. Tidak merokok juga dapat mencegah kanker paru yang biasa disebabkan pleuritis. Jenis latihan aerobik. Untuk melatih paru-paru, aerobik adalah jenis latihan yang baik untuk jantung dan paru-paru agar bisa berfungsi sebagai efisien. Olahraga bisa meningkatkan kapasitas paru-paru dengan cara membuat kelompok atau besar bergerak dengan kecepatan alamiah. Hal ini memperkuat jantung dan paru-paru yang juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Begitu tubuh akan bisa menggunakan oksigen lebih efisien dan juga meningkatkan pernapasan. Berikut ini jenis aerobik yang bermanfaat untuk melatih paru-paru. Yang pertama, lompat tali. Lompat tali juga merupakan latihan aerobik yang baik untuk paru-paru karena bisa meningkatkan kapasitas organ tersebut. Yang kedua, berenang. Tidak hanya bisa menyegarkan pikiran, latihan aerobik ini bisa memperkuat otot paru-paru dan menghangatkan sistem pernapasan. Sekian hasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.